Perbandingan kinerja antara radiator dan juga oil cooler. Kira-kira seperti apa ya? Jujur banget, kalau masalah ini banyak yang masih semacam dilema atau punya polemik tersendiri ya. Karena bisa dibilang kayak bingung antara memilih radiator atau oil cooler atau pemasangan kedua-duanya. Untuk zaman teknologi saat ini ya, mayoritas untuk motor-motor di Indonesia itu sudah menggunakan namanya radiator ya. Meskipun masih ada yang menggunakan sistem fan cooling atau berpendingin udara pada motor-motor kecil ya. Jadi kalau kalian lihat itu ya, yang aku tahu adalah seperti kayak Beat, kemudian Scoopy, kemudian Mio, dan sejenisnya ya, itu masih menggunakan fan cooling. Untuk motor non radiator itu biasanya menggunakan tambahan oil cooler sebagai pendingin suhu mesin, dimana oli itu akan dikeluarkan melalui saluran oil cooler dan didinginkan menggunakan terjangan angin pada saat berkendara. Untuk motor radiator itu sudah pasti menggunakan yang namanya cairan pendingin atau kita sebut dengan coolant, dimana coolant ini akan memasuki daerah mesin itu melalui yang namanya water jacket atau saluran cairan pendingin atau saluran coolant, sehingga coolantnya itu akan menyerap panas mesin, kemudian dibawa keluar menuju radiator dan didinginkan. Kemudian nanti bakalan disalurkan lagi ke water jacket ya. Jadi ada sirkulasinya kurang lebih seperti itu. Jadinya antara radiator dan oil cooler itu mempunyai tugas yang sama, yaitu mendinginkan suhu mesin. Cuma cara kerjanya yang berbeda. Sekarang ada dua pertanyaan. Yaitu yang pertama adalah, kalau motor non radiator itu apakah bisa dipasang radiator? Yang kedua adalah, kalau motornya sudah radiator, apa perlu ditambahkan dengan namanya oil cooler? Ini adalah jawabannya aku sendiri ya. Yang pertama adalah bisa, tapi ribet. Karena kalian harus ganti bloknya dulu, di custom bloknya dan dibuatkan water jacket ya, atau saluran coolant itu pokoknya. Jadinya ini tidak plug and play ya, alias tinggal pasang, enggak. Karena sistemnya juga custom. Lalu juga ada namanya pemasangan radiator itu sendiri ya, dan itu juga custom. Dan juga pompa untuk sirkulasi coolantnya. Jadi kalau kalian yang pada dasarnya berharap ini plug and play, jangan berharap lagi ya. Jadi ini tidak plug and play alias custom. Jadi ya mundur aja deh kalian yang mengira ini PNP ya. Yang kedua adalah, menurutku enggak perlu sih, karena ya motor sudah dengan radiator itu harus sudah cukup untuk bisa mendinginkan suhu mesin ya, alias kayak mengoptimalkan ya, jadi tidak bikin overheat, itu sudah cukup banget. Jadi ya sebenarnya nggak perlu ya, kecuali kalau mungkin ya di daerah kompetisi ya, race competition atau balapan kompetisi ya, mungkin bisa terjadi ya dengan pemasangan radiator plus oil cooler. Tapi ya menurut aku pribadi sih ya agak jarang juga dengar pemasangan radiator plus oil cooler ya. Bukan berarti itu hal yang mustahil, tapi ya menurutku itu jarang pakai banget. Jadi ya kalau motor kalian sudah radiator itu seharusnya nggak perlu penambahan oil cooler. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk hari ini penjelasan tentang radiator dan oil cooler. Kalian yang punya pendapat sendiri langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye-bye.